sudah kemampuan berkomunikasi belum punya terbata-bata, apalagi bahasa Inggrisnya sekarang ditambah lagi viral di berbagai media bahwa dia minta disiapkan air galon untuk mandi. Aduh Pak Prabowo yang terhormat, mengapa orang-orang seperti ini tetap dipertahankan jadi Menteri Pariwisata? Kok seolah-olah di antara 286 juta rakyat Indonesia banyak juga yang guru besar, doktor pariwisata. Kok seolah-olah nggak ada orang lain sehingga Menteri Pariwisata harus dipilih seorang princess seperti ini? Heran saya. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy di Anak Bangsa Channel. Jangan lupa, sebelum Anda mengikuti opini saya, subscribe, bunyikan loncengnya, like, share, dan komen. Dukungan Anda sangat kami harapkan untuk upaya kami dalam menjaga Indonesia. Sahabat Indonesia, kali ini saya mau berbicara tentang Menteri Pariwisata kita, Ibu Widianti Putri Wardana. Kita akan membahas bukan hasil kinerjanya, bukan tentang bahasa Inggrisnya yang belepotan, tapi akhir-akhir ini viral di media bahwa setiap kunjungan kerja di daerah, Ibu Menteri yang super tajir alias super kaya ini minta yang aneh-aneh. Salah satunya diungkap oleh staf dari Menteri Pariwisata sendiri bahwa kalau kunjungan ke daerah seperti di Labuan Bajo minta disiapkan air galon bergalon-galon. Apakah Ibu ini minum air galonnya banyak sekali? Tidak, ternyata air galon itu atau lebih dikenal air mineral yang ternama itu untuk mandi sang putri. Maaf, mandi sang menteri. Sang princess menteri ini ya super tajir memang. Dia menteri yang paling kaya. Kekayaannya jauh di atas Presiden Prabowo bahkan. Konon mencapai 5,4 triliun. Memang kaya gitu. Tapi pada saat diberikan amanah jabatan Menteri Pariwisata, apakah layak seorang Menteri Pariwisata memamerkan atau ketahuan oleh stafnya dan akhirnya dibocorkan di publik yang ramai di media mainstream sekarang, mandi pakai air galon? Terus kalau minta stafnya, pengertian saya, tolong dikoreksi kalau saya salah, pasti pakai uang negara, uang yang kita bayarkan ke negara berupa pajak, salah satunya diarahkan ke Kementerian Pariwisata, uang keringat kita, uang pajak kita untuk beli air galon untuk mandi sang putri atau sang menteri ini. Saya nggak ikhlas, sangat tidak ikhlas. Aneh bin ajaib, rakyat kita jangankan air galon untuk minum, kemampuan kita, sebagian besar rakyat kita belum mampu kali beli air galon ternama yang 1 galon itu harganya 20.000 ke atas untuk minum, untuk masak. Tidak semuanya mampu, bahkan yang mampu pun pakai galon isian yang di stasiun-stasiun pengisian air galon itu. Pasti kalau Bu Menteri kan bukan itu, pasti yang diminta adalah air galon dengan merek ternama. Kok begini dijadikan Menteri Pariwisata ya?
sudah bahasa Inggrisnya belepotan, yang seharusnya pariwisata itu adalah menarik turis-turis dari luar negeri untuk datang, tapi ternyata menteri kita bahasa Inggrisnya belepotan. Dan ini yang menarik, kalau ini dicium oleh turis luar negeri bahwa menteri pariwisata mandi pakai air galon, itu berarti sang menteri pariwisata tidak percaya dengan higienitas dari air di hotel setempat. Artinya ini promosi buruk, bahwa air di daerah-daerah wisata termasuk yang sudah terkenal di Labuan Bajo nanti akan ditangkap oleh turis asing bahwa loh, menterinya saja mandi pakai air galon, air mineral dengan merek ternama mungkin, berarti air di sana tidak layak untuk mandi, apalagi untuk minum. Di luar negeri air keran sudah bisa untuk air minum. Nah sekarang air yang di keran ini yang biasanya untuk mandi, ternyata buat sang Princess Menteri Widianti Putri Wardana ini dianggap tidak layak untuk kulit putihnya, untuk orang yang merasa dirinya princess untuk mandi, sehingga diperlukan air galon. Ini promosi buruk buat pariwisata Indonesia, sangat buruk. Di sisi lain itu menggunakan uang pajak, saya menduga demikian. Yang kedua, ini promosi buruk buat turis asing bahwa air di Indonesia, bahkan sekelas Labuan Bajo pun tidak higienis untuk mandi, apalagi untuk minum. Contohnya menterinya begitu. Saya geleng-geleng kepala. Saya ingat dulu presiden sebelumnya pernah mengundang beberapa kepala negara di ASEAN untuk datang ke Labuan Bajo. Apakah mereka pakai air galon untuk mandi? Enggak. Saya pernah ke Labuan Bajo, layak untuk mandi. Hotelnya juga keren-keren, pelabuhannya apalagi. Ini memang menteri memang aneh kalau begitu. Sudah kemampuan berkomunikasi belumnya terbata-bata, apalagi bahasa Inggrisnya sekarang ditambah lagi viral di berbagai media bahwa dia minta disiapkan air galon untuk mandi. Aduh Pak Prabowo yang terhormat, mengapa orang-orang seperti ini tetap dipertahankan jadi Menteri Pariwisata? Kok seolah-olah di antara 286 juta rakyat Indonesia banyak juga yang guru besar, doktor pariwisata. Kok seolah-olah nggak ada orang lain sehingga Menteri Pariwisata harus dipilih seorang princess seperti ini? Heran saya. Ini masukan buat Pak Prabowo. Kalau nanti rakyat marah, Gen Z marah bahwa pajaknya yang dipakai, yang dipungut dari pembelian kuota, pembelian kopi itu untuk bayar pajak, kemudian pajak yang ternyata digunakan oleh menteri yang aneh-aneh seperti ini, bisa marah loh. Bu Menteri Pariwisata mungkin lihat loh, ada video Menteri Keuangan di Nepal yang dihajar, akhirnya mandi berlari-lari di atas sungai. Anggota DPR juga sama, dikejar-kejar massa di tengah sungai, dipukuli di sana. Ada Menteri Luar Negeri perempuan juga digebuk. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Tapi kelakuan seperti ini tidak bisa kita tolerir. Saya hanya mohon kepada Pak Presiden, Bu, yalah cari orang yang berkualitas. Bukan hanya pinter, bukan hanya fasih berbahasa Inggris, mempunyai visi dan misi untuk menaikkan citra pariwisata kita, tapi juga mempunyai mental sebagai orang Indonesia yang menghargai potensi Indonesia, mau mandi dengan
air setempat dimanapun dia berada. Banyak guru besar tentang pariwisata, doktor pariwisata. Di Bali itu teman-teman saya jagoan pariwisata semua. Mengapa dipilih menteri seperti ini? Mohon maaf, saya sebagai rakyat protes keras. Kita tidak terima kualitas menterinya sekualitas menteri ini. Dan Bu Menteri harus sadar, mungkin orang yang membocorkan itu dalam posisi berbahaya karena membocorkan rahasia sang menteri. Tapi bagi rakyat, bagi kami rakyat jelata ini, staf Kementerian Pariwisata itu adalah pahlawan yang membuka borok bagaimana seorang pejabat berperilaku. Jadi jabatan menteri itu jangan dibuat main-main, Bu Widianti Putri Wardana. Sekaya pun Anda tidak bisa main-main dengan rakyat Indonesia. Jadi sekali lagi sahabat Indonesia, saya tidak perlu berpanjang lebar. Pak Prabowo ini contoh konkret, ini jelas promosi buruk buat Kabinet Merah Putih. Masih banyak tokoh-tokoh yang hebat yang mempunyai visi misi untuk menaikkan kunjungan wisatawan asing ke Indonesia, tapi tidak masuk dalam kualifikasi seorang menteri yang hanya seadanya seperti ini, ala kadarnya, bahkan minta mandi pakai air galon. Silahkan Pak Prabowo, masih ada waktu 4 tahun lagi. Silahkan evaluasi, carilah menteri yang layak dan patut untuk orang Indonesia. Jangan menurunkan derajat orang Indonesia dengan mentalitas seorang pejabat seperti ini. Saya tidak bisa terima. Sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudy. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Sampai jumpa.